Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala haula wala quwwata illa billah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, jamaah kaum muslimin, khususnya jamaah Masjid Agung Jamek rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan pengajian kita dengan materi yang masih belum selesai, yaitu tentang makanan sehat berkualitas menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pengajian yang lalu kita telah membicarakan tentang surat Al-Maidah ayat 3, yaitu tentang makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Di dalam surat Al-Maidah itu disebutkan bahwa di antara makanan yang diharamkan oleh Allah itu adalah babi, Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla bihi wa ma uhilla li ghairillah bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaradiyatu wan natihah wa ma akala sabu illa ma dzakaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa antas taqsimu bil azlam dzalikun fisq al yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina famaniturra fi mahmasatin ghayra mutajanifil itsm fa innallaha ghafurur rahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan beberapa makanan, Satu diantaranya adalah babi, Nanti yang lain-lain kita bicarakan kemudian. Sekarang kita berbicara tentang babi, Al-Quran mengatakan walahmul khinzir, babi itu adalah haram. Yang mengharamkan babi itu bukan hanya Allah, artinya bukan hanya Islam, tapi agama-agama yang lain juga mengharamkan babi, Misalnya seperti agama Yahudi,
agama Yahudi itu juga mengharamkan babi, ya. Kemudian agama Nasrani, agama Nasrani itu mengharamkan babi. Dan lagi agama Konghucu, agama Konghucu, ya, agamanya Cina itu juga mengharamkan babi. Kemudian agama Hindu, ya. Jadi yang mengharamkan babi itu bukan hanya Islam, ini kan agama-agama besar juga, ya. Yahudi, Nasrani, Konghucu, kemudian agama Hindu. Loh, Konghucu mengharamkan babi, kok yang banyak makan babi ke orang-orang Cina? Loh, gitu ya. Lihat saja, ya, yang memproduksi babi, ya, peternakan babi itu yang banyak Cina, ya loh. Restoran-restoran babi itu yang banyak juga Cina, ya loh. Kemudian kalau kita ke Bali, di Bali itu kan agama Hindu, juga di sana banyak makan babi. Malah kalau kita ke Bali itu harus pilih-pilih kan, ya, mana yang restoran, warung yang Muslim. Karena apa? Karena di sana banyak makanan babi. Nah, kalau agama-agama yang melarang babi, mengharamkan babi, sedangkan pemeluknya makan babi, itu ya pemeluk yang tidak taat kepada agamanya, berarti melanggar ketentuan-ketentuan agama, ya. Sama saja orang-orang Islam yang makan babi juga ada, ya toh. Nah, kita tidak tahu, ya. Lah, kenapa kok orang Islam makan babi? Itu namanya orang Islam yang tidak taat kepada hukum agama Islam, sama dengan Konghucu tadi, ya, orang Nasrani, ya, itu kan agamanya melarang tapi makan babi. Sama dengan minuman keras itu, ya, itu kan jelas itu, ya, haram. Tapi yang banyak minum keras orang Islam, ya, ya. Kejadian-kejadian minum minuman keras bersama-sama, nah, ya, dengan minuman keras oplosan, 17 orang mati, 15 yang kelenger 2. Ini kalau ditelusuri, ya, mereka itu agamanya Islam. Ya, kenapa mereka minum lengkap? Ini namanya orang Islam yang melanggar hukum Islam, ya. Nah, sekarang kenapa kok babi itu diharamkan, ya? Yang mengharamkan bukan hanya Islam. Ini berdasarkan penelitian, ya, tentu penelitian ilmiah, ya, berdasarkan ilmu kedokteran. Ini seorang ulama besar, Profesor Dr. Abdul Basit Muhammad As-Sayyid. Ini ulama, tokoh ilmuwan Islam dari Mesir, itu mengungkapkan, jadi beliau ini seorang doktor, ya, ahli di dalam bidang kedokteran. Beliau mengatakan kenapa babi itu haram. Ini karena
pada daging babi itu pertama ada cacing, ya. Cacingnya ini bermacam-macam. Yang bernama cacing Taenia sailum, Taenia salium, ya. Cacing itu kan tidak mesti besar, ya. Jadi ada cacing yang kecil-kecil, ya. Ya, ada yang seperti uget-uget gitu, ya. Ada yang cacing itu kecil tidak bisa dilihat dengan mata, tapi hanya bisa dilihat dengan mikroskop cacing. Seperti saja misalnya kita melihat air, ya. Air yang baru kita ambil dari sumur. Itu kalau kita lihat sepintas dengan mata telanjang, bersih air itu, ya. Tapi kalau kita lihat dengan mikroskop, maka di situ ada binatang-binatang kecil, ya. Ada binatang-binatang. Itu ya sejenis apa namanya bakteri, apa itu amuba. Nah, kemudian kan ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu Nabi menganjurkan begini, kalau kamu ke WC, ya, menunaikan hajat besar, hendaklah kamu pakai alas kaki, ya. Pakai sandal apa pakai benggia, ya jangan pakai sepatu, ya. Lah hadis itu hanya mengatakan begitu, apabila kamu ke WC hendaklah pakai alas kaki. Dah tidak ada penjelasan, ya toh. Ya sudah begitu, sama saja dengan babi itu diharamkan. Nah, itu tidak ada penjelasan kenapa kok haram. Nabi menganjurkan kalau kita ke WC hendaknya pakai alas kaki. Kenapa? Tidak ada penjelasan. Nah, karena manusia itu diberi akal oleh Allah, ya, sehingga bisa berpikir, menganalisa, akhirnya bisa menemukan, ya. Kenapa kok Rasulullah mengatakan bahwa kalau kita ke WC pakai sandal? Itu karena apa? Karena WC itu adalah tempatnya bakteri, ya, bakteri, binatang-binatang kecil. Tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, bisa dilihat hanya dengan alat pembesar, ya, mikroskop. Sedangkan kaki kita ini itu kan kulit, ya toh. Tubuh kita ini kan dibungkus kulit. Ya. Di kulit kita ini ada satu lubang-lubang kecil yang namanya pori-pori, ya. Ini juga tidak bisa dilihat dengan mata, ini pori-pori ini. Tapi kalau kita melihat dengan mikroskop, tangan kita ini lubang-lubang, ya. Begitu. Demikian juga kaki. Lah, karena WC itu tempatnya bakteri binatang kecil, sedangkan kaki kita itu kulit yang lubang-lubang pori-pori, dimungkinkan bahwa apa? Bakteri itu akan masuk tubuh kita melalui lubang-lubang yang namanya pori-pori, sehingga menimbulkan penyakit. Itu rahasianya di situ, ya toh. Jadi itu penjelasan Rasulullah. Karena itu maka semua ajaran agama ini pasti membawa kebaikan, ya toh. Semua yang dilarang agama itu pasti membawa kebaikan, ya. Seperti sekarang masalah babi ini, ya. Setelah diteliti secara ilmiah berdasarkan laboratorium,
Akhirnya ditemukan bahwa di dalam daging babi itu satu ada cacing yang namanya Taenia solium. Ya. Parasit ini berupa larva yang berbentuk gelembung pada daging babi atau berbentuk butiran-butiran telur pada usus babi. Jika seorang memakan daging babi tanpa dimasak dengan baik, maka dinding-dinding gelembung ini akan dicerna oleh perut manusia. Dan larva-larva itu kemudian akan tumbuh di usus manusia. Nah, ini ya, karena di dalam daging babi itu ada cacing yang namanya Taenia solium. Ya, ini istilah kedokteran ya. Saya sendiri juga tidak ngerti. Ya, apa itu? Ya begitu itu. Itu namanya salah satu cacing. Nah, ini pun kalau dilihat cacing ini tidak kelihatan ya, cacing yang kecil-kecil. Dicari ono cacing ini, dagingnya enggak ono. Ya, nah, itu ya. Kemudian yang kedua, di dalam daging babi itu ada cacing yang namanya Trisinilla spiralis. Ya, Trisinilla spiralis. Ya. Cacing ini ada pada babi dalam bentuk gelembung-gelembung lembut. Jika seseorang mengkonsumsi daging tanpa dimasak dengan baik, maka gelembung-gelembung yang mengandung larva cacing ini dapat tinggal di otot dan daging manusia. Sekat antara paru-paru dan jantung dan di daerah-daerah lain di tubuh penyerangan. Ini ya, jadi karena di dalam daging babi itu banyak cacing-cacing tadi itu kalau tidak dimasak dengan baik ya, itu saya pernah membaca satu buku, cacing-cacing yang ada di dalam babi itu kan banyak ya. Yang terkenal itu namanya cacing pita. Itu tidak bisa mati cacing itu walaupun airnya dipanaskan mendidih sampai 100 derajat ya. Nah, bisa juga dipanaskan sampai sekian derajat itu cacingnya mati bisa, tapi dagingnya sudah jadi areng. Ya, nah, itu. Jadi kalau dipanaskan airnya begitu mendidih saja tidak mati. Kalau dipanaskan sampai 100 derajat sampai panas, cacingnya mati, tapi dagingnya gosong. Ya, loh gitu ya. Jadi itu, dan begitulah ya rahasianya Allah melarang babi karena itu. Itu yang kedua tadi ya. Yang ketiga ada cacing namanya Schistosonorma, Schistosoma japonicum. Wah, ini ya sampai dia tidak ngerti apa ya. Pokoknya roy babi kan itu ya. Namanya cacing itu Schistosoma japonicum. Nah, ini adalah cacing yang lebih berbahaya daripada cacing Schistosoma yang dikenal di Mesir. Dan babi adalah satu-satunya binatang yang mengandung cacing ini. Jadi menurut penelitian bahwa yang namanya cacing ya Schistosoma japonicum
ini satu-satunya cacing yang ada hanya di babi. Ya, itu. Kemudian yang keempat, namanya Paschiolepsis buski. Apa itu? Ya, Paschiolepsis buski. Ini parasit. Apa parasit itu? Ya, parasit itu kan jamur ya. Parasit ini hidup di usus halus babi. Dalam waktu yang lama, ketika terjadi percampuran antara usus dan tinja, parasit ini akan berada dalam bentuk tertentu yang bersifat cair, yang bisa memindahkan penyakit pada manusia. Kebanyakan jenis parasit ini terdapat di daerah Cina dan Asia Timur. Parasit ini bisa menyebabkan gangguan pencernaan, diare, dan pembengkakan di sekujur tubuh yang bisa menyebabkan kematian. Bukan gawat-gawat toh ini ya. Ya. Di yang namanya cacingnya tadi ya begitu. Cacing ini merusak ke dalam tubuh ya. Kemudian belum lagi ini yang namanya jamur itu tadi. Kita bisa bayangkan sekarang kalau misalnya orang itu selalu makan babi, nah ini di dalam tubuhnya akan banyak itu tadi ya, cacing-cacing dan jamur-jamur itu. Nah, dan saya banyak kenal orang-orang Cina, ya orang-orang Cina, tapi yang sudah masuk Islam ya. Saya dulu kan tahun 90-an itu kan ditunjuk jadi pembina PT Malang Raya dulu ya. Ya tahun 90-an kan saya banyak kenal Cina-Cina. Pada waktu itu Cina-Cina yang Islam itu Cina-Cina yang kaya-kaya ya. Jadi bukan Cina-Cina yang apa ya, yang melarat ya. Misalnya seperti Haji Bambang. Nah itu yang punya hotel Regent itu ya, itu Bambang Suyanto. Kemudian dulu yang agen Suzuki itu Bapak Haji Nonong Mukiono ya kan. Terus ada lagi yang namanya Ko Liung Yan, ini orang Batu. Saya banyak kenal itu, sering konsultasi dengan saya masalah-masalah agama ya. Dulu dengan Pak Nonong itu kalau ngaji itu ngalang-ngali ya, pindah-pindah Pak. Memang punya villa Pak, kadang-kadang ngajinya di sana Songgoridi ya. Maunya saya dijemput ngaji di sana. Nah, kebanyakan mereka itu berkomentar ya, saya dulu Pak Majid ya suka makan babi karena memang bapak-bapak saya, keluarga saya senang makan babi ya. Tapi pada waktu itu di antara keluarga saya itu banyak yang berhenti ya, berhenti tidak makan babi. Kenapa?
terlalu sering makan babi itu satu, kolesterolnya tinggi gitu ya. Kan babi itu kan gemuk ya, kan jarang babi yang kurus itu kan jarang ya, gemuk semok gitu ya. Nah, itu kan apa namanya, gajinya kan banyak ya. Nah dari itu maka saya sebelum saya Islam itu saya dan keluarganya sudah berhenti tidak makan babi. Karena apa? Pernah terjadi sakit gitu ya. Karena setelah diteliti oleh dokter disuruh berhenti makan babi ya. Ini ceritanya orang-orang Cina yang seperti Pak Nonong ini kan apa namanya, dia ini orang kaya ya, itu yang agen Suzuki sepeda motor itu sewilayah Kakidenan Malang ya. Kan di tokonya sana yang di Jalan Lesden S. Parman itu setiap 1 bulan sekali kan ada pengajian gitu ya. Ya, anaknya 2 sekolah di Amerika, tapi istrinya masih tetap agamanya Konghucu ya. Tapi pada saat menjelang meninggal dunia, Pak Nonong ini kan asalnya orang Tulungagung ya. Di sana membuat masjid ya, buat masjid. Kemudian dekat masjid itu ada pondok pesantren, dia juga ikut membangun. Ya begitulah ya, mudah-mudahan ini husnul khotimah ya. Nah meninggalnya Pak Nonong ini, Nonong Mukiono namanya, saya tidak tahu nama Cinanya apa. Itu kan meninggalnya pada waktu berbuka bersama di kantor wilayah NU Jawa Timur di mana, Jalan Raya Darmo 96. Itu waktu buka bersama. Kan Pak Nonong ini ketua lembaga ekonomi Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Timur ya. Buka bersama, kemudian tengah-tengah berbuka ini keselak ya, keselak, kemudian batuk-batuk tidak berhenti, hanya dibawa ke dokter. Lah begitu di dokter tidak lama mati gitu ya. Itu kata dokter itu namanya kram perut itu ya, perut. Ini jadi satu cerita saja ya. Jadi ini dulunya memang suka makan babi, tapi lama-lama dia meninggalkan ini karena selalu diliputi penyakit. Nah itu tapi ada yang satu ini yang nama Islamnya Abdul Halim ya, tapi namanya Cinanya itu siapa itu lupa saya ini ya Islam masih muda, tapi kadang-kadang saya kepingin makan babi jadi ya saya kepingin, aku ya tuku, aku kepingin loh itu ya. Sekarang enggak pernah ketemu dalamnya ya. Saya bilang kan ya memang orang berdakwah itu kan harus dari sedikit demi sedikit ya. Gak iso dimpet, kadung kepingin gak iso. Mbok mangan sak cuwil, mbok rong cuwil gitu ya. Jadi tadi yang ketiga itu namanya cacing Schistosoma japonicum. Yang keempat Fasciotepsis busti. Yang kelima namanya cacing Ascaris. Panjang cacing ini sekitar 10 inci. Cacing ini bisa menyebabkan radang paru, batang tenggorokan, dan penyumbatan lambung. Cacing ini bisa dibasmi di dalam tubuh kecuali dengan cara operasi.
Ya, itulah jadi cacing-cacing yang ada di dalam babi. Kemudian yang keenam ada lagi namanya cacing anklestorma. Anklestoma. Lava cacing ini masuk ke dalam tubuh dengan cara-cara membakar kulit ketika seorang berjalan, mandi atau minum air yang tercemar. Nah, ini yang ketujuh, yaitu namanya Calonorsis sinensis. Ya. Sejenis cacing yang menyelinap dan tinggal di dalam air empedu hati babi, yang merupakan sumber utama penularan penyakit pada manusia. Ini kan semuanya kan gawat-gawat semua ya, cacing-cacingnya itu ya, cacing-cacing yang betul-betul menimbulkan kerusakan pada tubuh manusia. Yang kedelapan namanya cacing Paragonimus. Apa ini cacing Paragonimus? Cacing ini hidup di paru-paru babi. Cacing ini tersebar luas di Cina Tenggara. Ya, ini cacing ini yang hidup di paru-paru babi. Di paru-parunya babi itu ada cacingnya, begitu. Yang kesembilan namanya Swine erysipelas. Ya, Swine erysipelas. Ini parasit. Ini terdapat di kulit babi. Parasit ini selalu siap untuk pembakaran kulit pada manusia. Jadi ini bisa menimbulkan kerusakan pada. Jadi begitulah ya para bapak dan ibu sekalian, kalau Allah melarang, mengharamkan babi, itu pasti manfaatnya adalah untuk manusia. Semua apa yang dilarang oleh Allah ini pasti manfaatnya untuk manusia. Semua apa yang diperintahkan oleh Allah ini pasti juga tujuannya untuk kebaikan manusia. Jadi jangan mengatakan mau sing dilarang sing enak-enak tok. Ya, sing enak mesti dilarang gitu ya. Nah, contoh nih, babi kok enak apa kok dilarang ya. Nah ini nanti pasti sekarang ini kan dunia makin maju ilmiah, penelitian ini akhirnya kan semuanya terbongkar ya, akhirnya terbuka. Sekarang misalnya seperti anjing, kenapa anjing itu diharamkan? Ini pasti menurut penelitian bahwa anjing itu bisa merusak kehidupan manusia. Apa saja yang dilarang kan ya? Kan nanti di belakang kita sebutkan berbagai macam makanan-makanan yang dilarang di dalam Islam. Itu intinya semuanya adalah manfaatnya untuk manusia. Jadi Allah itu kan maha kasih sayang ya kepada manusia. Di antara salah satu kasih sayangnya Allah itu adalah melarang segala sesuatu. Karena melarang itu karena apa? Karena sayangnya Allah kepada manusia. Begitu kan ya? Itu namanya sayang. Sama saja kita punya anak kecil, ya loh. Nah, anak kita ini dulinan kompor. Mesti orang sama ojo dulinan kompor kan gitu ya. Kenapa? Karena berbahaya. Lah saiki omane anake cilik dulang kompor, wis terusno wis. Tanganmu lebono, iki kan jenenge wong tua goblok kan gitu ya. Nah, begitu ya. Demikianlah para bapak dan ibu sekalian,
baru sebagian ya dari apa yang kita pahami, mudah-mudahan ada guna dan ada manfaatnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.